Oke, saya perbesar saja. Oke, kalau kurang kelihatan, berkabar aja ya. Tampaknya dia tidak bisa full screen kalau mau menulis-nulis. Oke, oke. Jadi salah satu contoh yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana konsep algoritma genetika itu kita bisa lakukan untuk menyelesaikan soal-soal di dalam optimization gitu ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita mencari nilai maksimum atau maximize this function gitu ya, from 0 until to 31 gitu ya, dari 0 sampai 31. Perhatikan ini constraint-nya gitu ya. Ini constraint-nya ya kan Muhammad ya, sambil makan nggak apa-apa ya. Oke. Eh, terus di sini kita lihat, perhatikan ya, kenapa di sini adalah dia bilang adalah kandidatnya itu adalah pakai 5 bit. Karena kondisinya adalah ini kan biner ya, berarti kan dua pangkat ya. Saya mau tanya, yang mendekati 31 itu dua pangkat berapa ya? 2/5, Pak. Dua pangkat 5, karena dua pangkat 5 berapa Muhammad? Eh, 32, Pak. 144 kan? Iya. 32 ya, Pak. Oh, 32, oke. Nah, itu karena Muhammad sambil makan. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mengerti berarti teman-teman belum makan. Jadi jangan lupa untuk sarapannya, itu poinnya. Oke. Eh, kenapa dia pakai 2 pangkat 5 adalah karena 5 bit karena adalah mendekati dengan 31 gitu ya. That's why dia bilang adalah binary of length-nya itu adalah 5. Nah, yang pertama adalah kita kan kita kan poinnya adalah mau menghasilkan suatu penduduk yang dimana adalah individu-individu di dalamnya itu adalah individu terbaik gitu. Berarti kalau begitu harus ada dulu kan ya inisial penduduknya supaya mereka nanti akhirnya berketurunan, menghasilkan keturunan, akhirnya kita bisa lihat bahwa individunya itu terbaik. Kalau enggak ya harus kita buang gitu. Makanya teman-teman dalam hidup ini teman-teman juga harus punya kompeten ya. Kalau teman-teman nggak punya kompeten, maka negara pun bisa saja membuang kalian gitu. Karena memang begitulah seleksi alam di dunia ini sangat kejam gitu ya. Apakah kalian sudah menonton film Pangku yang menang Festival Film Indonesia saat ini? Ya, berat kan hidup yang dijalani oleh si Bayu anak kecil itu ya. Dia nggak punya bapak gitu ya, mamanya seperti itu gitu ya. Ya kejam, hidup ini kejam. Jadi ya hari ini kita ceramah aja ya, nggak usah belajar ya. Oke ya, oke. Oke, step yang pertama. Ini ada individunya. Perhatikan ya, individunya ada mewakili A, B, C, D. Ada 4 gitu. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, berapa banyak aku bisa saya inisial individu ya? Terserahmu, karena ini kan random. Random. Ya, ini random. Nah, perhatikan ya, individu A itu dia kromosomnya atau yang mewakili si gen-gen-gen yang ada itu adalah 0111101. Kenapa bisa dapat X-nya 13? Karena kondisinya adalah ini mulai dari 2 pangkat 0 kan ya? 1 kali 2 pangkat 0 berarti jadinya berapa? 1. Ya kan ya? Setuju kan Bapak, Ibu? Setuju, Pak. Setuju nggak ini? Kenapa jadinya dapat 13? Saya jelaskan ya. Ini kan 1 kali 2 pangkat 0, yaitu 1. Ini ya, hitungnya dari belakang ya. Gitu ya. Baru 0 kali 2 pangkat 1. Maka ini 0. Baru 1 kali 2 pangkat 2, 4. 1 kali 2 pangkat 3, 8. 0 dikali 2 pangkat 4, itu 0. Jumlahkan berarti jadi berapa nih? 1 tambah 4, 5 ya. 5 tambah 8, 200. Ya kan?
Oh, 13 tiga Pak. belas. Oke. Akhirnya masih ada juga yang notice di sini ya. Berarti masih ada yang belajar. Kayak Sasa itu berarti udah makan, dia udah sarapan. Yang lain mungkin belum sarapan. Oke. Nah, jadinya 13. Pak, ini dapatnya dari mana 169? Artinya adalah disubstitusikan ke fungsi. Ya kan ya? Kan kita mau mencari nilai maksimum. Ya, nilai maksimumnya berapa gitu. Sebenarnya secara kasar kalian sudah pasti tahu kan ya, nilai maksimumnya itu pasti akan terwakili dari X berapa. Sudah pasti tahu ini tanpa dilakukan algoritma apapun. Nilai X maksimumnya berapa? 25 Pak. X sama dengan 25. Siap 5. Enggak lah. Aduh, gimana dong? X sama dengan berapa? Yang akan menyelesaikan sebenarnya soal ini. Tanpa 31 sebenarnya Pak. good 31. Karena kan ini. Perhatikan, 0 sampai 31. Berarti ya pasti 31 dong yang paling besar akan mewakili. Gitu ya. Tapi kan kondisinya adalah kita anggap tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita kan hanya mau bagaimana cara mewakilinya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini juga dilakukan dapat 22, ini dapat 484 disubstitusikan ke X kuadrat. Begitu seterusnya. Nah, kita mau lihat dari individu yang ditawarkan ini, individu mana yang terbaik dan apakah akan kita lakukan crossover supaya mendapatkan keturunan-keturunan yang baiknya, gitu ya. Oke. Nah, salah satu yang dilakukan adalah fitness ya. Fitness itu kan adalah mengukur suatu individu itu dinyatakan baik atau tidak baik. Nah, baru nanti dilakukan seleksi. Dalam hal ini adalah kita melakukan seleksinya bernama namanya adalah roulette wheel gitu ya. Nah, kita lihat dulu total fitnessnya itu adalah dari yang diwakilkan yang random yang pertama. Randomnya itu kan tadi ada 4 individu saja. Kita lihat bahwa yang total fitnessnya itu berapa, jumlahin aja nak. 169, 484, 9 tambah 625, 1287. Supaya mencari probabilitasnya adalah tinggal bagikan saja dengan porsinya gitu ya. Dalam hal ini berapa PA? PA itu kan 13 ya. Berarti 13 dibagi 1287 ya. Maka dapat 0,13. Kalau tidak percaya coba pakai kalkulator. 13 dibagi 1287. Benar nggak 0,13? Salah? Salah atau benar? Salah, Pak. Ini. Salah. Kalau begitu 0,13 dapat dari mana? Ada yang bisa memahami? Iya ya. Siap Maksudnya itu betul adalah Pak. kenapa nak? Iya, dari Siap betul Pak. 169 kan ya? Iya. Iya, dari nilai si fungsinya. Makanya dia adalah probabilitas, gitu ya. Ini juga sama, 484 dibagi dengan 1287. Berarti ini didapat adalah PA itu hasil dari si fungsi 169 bagi total fitnessnya, 1287. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu adalah apa yang kemarin nilai fitness itu menyatakan adalah nilai yang paling besar yang paling kita ambilkan ya. Oke, yang paling besar dalam hal ini apa? Yang bisa mewakili? Yang paling besar berapa? 0,49. Tapi kan kita mau melakukan cross silang. Nggak mungkin dia sendiri kan. Nggak harus jangan jomblo dong ya. Jadi kalau jomblo, maka kita harus
pasangkan gitu. Maka dalam hal ini adalah kita ambil dua individu. Itulah yang kita jadikan sebagai orang tua. Menikahlah mereka, akan mencari keturunan yang baru, yang dimana adalah keturunannya menghasilkan yang terbaik. Supaya poinnya adalah kita mau mencari nilai paling besarnya. Dalam hal ini, diambillah awalnya yang dia jadi anak, sekarang jadi orang tua, yaitu adalah parent satu sama parent 2. Parent satu itu adalah si B. Kenapa? Karena 0,38 lebih besar juga yang kedua, baru yang terakhir adalah 0,49 karena dia yang paling besar. Kalau begitu, maka lakukan crossover. Perhatikan di sini ada kalimatnya, kita pilih crossover pointnya itu adalah setelah bit yang ketiga. Bit yang ketiga, ini parent satunya kan sama parent duanya. Ini kan ya binernya ya. Perhatikan kita potong di sini. Kalau kita potong di sini ganti saja. Berarti satunya menjadi 0, baru yang nolnya menjadi 1. Yang di bawah berarti 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Maka itu dapat dia hasil keturunannya. Child 1 sama child 2. Child satunya adalah jadinya 101, itu 3 yang pertama adalah masih sama, tidak diubah. Setelah itu jadinya 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Gitu ya. Ini diubah, maka ini jadinya 01, ini jadinya 10. That's why kita punya ini. Nah, untuk mendapatkan X-nya dari mana? Pakai biner tadi. Ubah biner itu menjadi sebuah nilai yang integer, gitu ya. Maka dia dapat fungsinya adalah masukin ke X pangkat 2, yaitu jadinya 21 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah ini. Hasilnya ini. Nah, perhatikan, kita udah mendapatkan nilai yang paling besar ya dibandingkan di awal. Kalau teman-teman notice, di awal itu kita punya ini. 169, 484, 9, sama 625. Di sini udah ada 676. Gitu ya. Sudah ada 676. Lebih besar dari semua individu yang di awal. Artinya, child kedua ini sudah kita bisa pastikan dia adalah keturunan yang terbaik setelah melakukan crossover. Nah, mungkin kita berpikir juga bahwa, Pak, si child 2 itu sudah saya anggap keturunan yang terbaik, tapi si child satu ini saya mau lakukan mutasi aja deh, supaya menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu ya. Perhatikan, mutasi child satu dilakukan mutasinya itu adalah setelah bit keempat. Kenapa dilakukan mulai dari bit keempat? Secara logika adalah karena tadi kita potong di bit ketiga. Berarti kalau begitu kita tambahin aja satu setelah bit keempat. Karena bit yang pertama, ketiga tadi itu udah kita ubah tapi masih belum menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Gitu ya. Tapi apakah sebenarnya bisa bit-bit berikutnya kita ubah? Bisa. Tapi kalau secara apa? Secara komputasi, komputer yang akan melakukan dan akan bisa melihatnya secara acak. Tapi dalam hal ini adalah kita lihat saja bahwa ini kan 10101. Perhatikan bahwa si 0 itu kan membuat nilainya itu jadi tidak ada kan ya. Maka kalau kita ubah bit 0 sini menjadi 1 pasti akan punya nilai kan? Secara logika. That's why dia bikin adalah mutasinya itu adalah di bit keempat. Hanya di bit keempat ya. Di bit keempat itu dimutasi dia 0 menjadi 1. Yang lainnya sama. Dan perhatikan ketika kita masukkan X-nya, kita ubah, X-nya sudah menjadi 23, yang awalnya 21. Maka X23 itu disubstitusikan 529 dan lebih baik daripada child yang awalnya yang kita hasilkan itu setelah dimutasi. Ini 441, yang ini 529. Jadinya kalau begitu akhirnya populasi baru itu adalah 529 sama 676. Dan ini sudah jauh lebih baik dibandingkan individu yang awalnya yang diberikan sebagai populasi awal. Gitu ya. Dan itu akan begitu seterusnya, gitu ya, sampai akhirnya kita akan mendapatkan simulasi yang terbaik, yaitu ketika X sama dengan 31, 961.
Oke, sampai di sini aman kah? Ada yang mau ditanya? Silakan. Oh, ini Pak. Oh, boleh silakan, Chandro. Oh, ini Pak, kalau di mutasinya itu bukan dari orang tua yang pertama tapi yang kedua, apa bisa Pak? Karena kalau dilihat kan mungkin akan lebih besar kalau yang kedua Pak. Cerita yang kedua. Iya. Mm-mm. Tapi kan di mutasi yang kedua dia udah jauh lebih besar. Ngapain kita melakukan mutasi kepada yang kedua? Kan karena ini kan akan kita kawinkan lagi nanti. Dia akan menjadi orang tua. Setuju nggak? Maka cal satu yang harus kita ubah toh dibandingkan cal kedua. Oh, paham Pak, paham Pak. Iya. Nanti cal satu ini dan cal dua kan udah menjadi populasi. Nah populasinya kan tinggal ini. Kan udah nggak ada lagi pilihan kan. Mau nggak mau mereka yang harus kawin silang toh. Siap Pak. Iya Berarti populasi yang udah. lebih kecil gitu gitu ya Pak, yang Iya. dimutasi Pak. Ah. supaya supaya kita bisa menjamin adalah yang terbaik bertemu dengan yang terbaik maka pasti anaknya adalah yang terbaik tapi jangan bilang Pak ada kok orang di sana adalah eh, Raisa sama Hamis Daud terbaik kok tapi cerai juga gitu. Itu cerita lain ya itu sesuatu out of our control jadi eh, kadang memang begitulah sekalipun alam itu sudah punya aturannya tapi manusia itu tetap punya prinsip yang namanya free will, yang dimana dia punya kehendak bebas untuk menentukan alam seperti apa yang mau dia ambil, gitu. Ya itu itu prinsip hidup gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengganggu gugat, gitu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Izin Pak. Silakan Aziza. Ini Aziza mantannya Arhan. Oke, bis- bisa, bisa. Tapi kalau mutasi itu kan sebenarnya eh, oke, definisi gen itu bermutasi adalah karena ada 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 satu pihak yang dimana adalah pihak itu tidak memenuhi syarat kebutuhannya. Maka yang lain dipertahankan. Karena kalau dua-dua bekerja kemungkinan besar eh, nggak tahu ya secara biologi katanya kalau dua-dua bekerja adalah dua-duanya mungkin akan capek tubuhnya untuk melakukan bermutasi itu gitu. Tapi kalau kalau secara komputasi bisa saja dua-duanya langsung dilakukan mutasi supaya langsung mendekati ke 31 nggak apa-apa juga. Dalam hal ini kan dia masih 21 dan 26 ya. Bisa aja kan X-nya itu kita mutasi sekarang udah jadi 23. Kalau nolnya ini kita mutasi jadi satu bisa jadi X-nya menjadi 20 ini kan 27 ya kan karena ini kan satu ya. Berarti 26 ditambah satu kan jadi 27 gitu. Jadi itu dia sudah udah mendekati ke 31. Oke. Oke. Kita lanjut aja dulu ya. Kalau ada nanti bertanya jangan sungkan untuk apa memotong. Kita lihat coba soal nomor satu ini. Diberikan sebuah populasi dengan kromosom dan nilai fitnessnya. Perhatikan ya nilai fitness ini adalah nilai yang dimana adalah merupakan fungsi objektif ya. 5182 ini adalah sudah didapat dari si X yang merupakan fungsi objektif. Pak, berapa sebenarnya fungsi fx-nya? Saya tidak tahu secara benarnya, secara akurat, tetapi dia udah kasih fitnessnya 5182. Ya kan? Oke. Sekarang kita akan apa? Mengerjakan soal ini. Dia bilang adalah hitung coba probabilitasnya masing-masing kromosom menggunakan metode RWS gitu ya atau Roulette Wheel Selection. Terus berdasarkan probabilitas itu tentukan kromosom mana yang paling mungkin terpilih sebagai induk katanya. Oke, yang pertama adalah total aja fitnessnya. Total fitnessnya adalah 5182 dijumlahkan berarti jadinya berapa? 16 ya.
Nah, menghitung probability seleksinya, tiap kromosom itu adalah prekromosom sama dengan fitness kromosom dibagi F total. Berarti dalam hal ini P1001 5/16, ini 1/16, ini 8/16, ini 2/16. Gitu ya. Oke. Kalau ini mau dipersenkan, kalian bisa kalau ditanya silakan dalam bentuk persen, ya tulis aja dalam bentuk persennya 5/16 dikalikan dengan 100%. Oleh karena itu, sekali lagi adalah kita harus mencari yang dimana adalah nilai yang paling besar gitu ya. Nah, kromosom dengan probabilitas seleksi terbesarnya adalah berapa, nak? Ini kan setengah itu kan 5 ya. 0,5 kan ya. Itu kan yang paling besar di antara yang lain kan. Maka dengan demikian kromosom yang mungkin terpilih adalah si mewakili yang 1110 ini. Karena memiliki nilai fitness terbesar dan probabilitas seleksinya tertinggi. 1001 itu kan dia 8 ya, fitnessnya 8 dan probabilitasnya juga tinggi, yaitu 0,5. Gitu. Oke, aman nggak sampai sini? Aman, Pak. Oke, makasih ya Adit. Cuman kamu yang menjawab, berarti cuman Adit yang dapat ayah. Oke, ini kita lakukan one point crossover. One point crossover ya. Ada diberikan dua kromosom induk sebagai berikut. Ini parentnya, ada dua parent ya di dalam populasi yang diberikan. Dengan menggunakan one point crossover pada posisi ketiga dihitung dari kiri ya, dan pemotongan dilakukan setelah bit ketiga. Tunjukkan proses pemotongan kedua individunya dan tentukan dua kromosom anak atau offspring yang dihasilkan. Tadi dia bilang adalah setelah posisi ketiga, berarti dipotongan di sini ya. Oke. Oke. Nah, berarti anak pertama itu adalah 3 bit pertama dari parent 1 dan 3 bit terakhir dari parent 2. Berarti artinya jadinya berapa nih? 101, satunya akan menjadi berapa? 0, nolnya menjadi 1, satunya tetap. Berarti nih. Oke. Anak kedua itu adalah bit pertama dari parent kedua dan 3 bit terakhir dari parent pertama. Berarti artinya adalah dia 011 ini naik ke atas, tapi yang ini naik ke bawah. That's why kita punya jadinya 101 di belakang tiganya. Oke, dengan demikian ini hasil crossovernya. Kita mau cari, oh udah dapat ya pemotongannya sama dua kromosomnya. Udah, ini dua kromosomnya. Oke. Gimana kalau dengan mutasi, Pak, gitu ya? Tadi sudah saya mention juga mutasi. Diberikan suatu kromosom biner seperti ini. Misalkan terjadi operasi mutasi bit pada kromosom tertentu, yaitu adalah ini, bit kedua mengalami mutasi, bit kelima mengalami mutasi katanya. Asumsikan mutasi berupa bit flip, artinya 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Dia ditukar. Pokoknya setiap kali ketemu 0 jadi 1, 1 menjadi 0. Gitu ya. Oke. Tulis kromosom beserta penomoran bitnya dari kiri ke kanan, tentukan nilai bit baru pada posisi kedua dan kelima, tentukan kromosom akhir setelah mutasi. Perhatikan ini ya nak, bitnya ya, 110010. Ini ada kromosom awalnya. Dia bilang adalah mutasi bit flip. Artinya adalah bit kedua 1 menjadi 0, bit kelima 1 menjadi 0. Kalau ada ketemu dia bit kedua 0, pasti akan jadi 1. Ya? Oke. Nah, bit yang lain tidak berubah. Kenapa? Karena kan dia bilang adalah bit kedua mengalami mutasi, bit kelima mengalami mutasi. Itu dicontoh di soal. Berarti bit yang lain tetap saja. 110000. Ya kan? Sorry. Bit kedua berubah. Berarti jadi 1000. Ini jadi 0 juga 00. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misal dia bilang adalah mutasi biplip ya, mutasi biplip. Artinya adalah harus berubahkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya begini 110001 gitu ya.
Nah, artinya bit kedua sama bit ketiga gitu ya, sama bit kelima. Ini harus berubah menjadi nol, yang ini harus berubah menjadi satu, gitu ya. Karena mutasi bit fleet. Artinya adalah harus di change gitu ya. Kalau tadi contoh-contoh di awal itu tadi misalnya adalah cuman mutasi satu aja, kita ganti gitu. Kalau ini dia setiap kali kita suruh dengan mutasi yang kita minta harus diubah eh, berbeda dengan dirinya. Oke. Nah, misalnya sekarang kita ke penjadwalan mata kuliah gitu ya, dengan representasi kromosom gitu ya. Jadi diberikan data, ada terdapat 3 mata kuliah. Mata kuliah yang mau diajarkan di dalam satu semester ini adalah A, B, dan C. Ruangan yang tersedia itu cuma 2 ruangan, terdapat di 3 slot waktu, yaitu pagi, siang, sore. Tapi ada kendala, kendala penjadwalannya gini. Mata kuliah A harus dijadwalkan di ruangan R1. Mungkin karena dia harus praktikum atau kelas besar gitu ya, kita nggak tahu. Mata kuliah B itu tidak boleh dijadwalkan pada waktu sore gitu ya. Ini bisa jadi karena dosen pengajarnya, pengampunya hanya bisa pagi dan siang gitu ya. Nah, terus tidak boleh ada 2 mata kuliah yang menempati ruangan dan slot waktu yang sama. Tidak boleh ada 2 mata kuliah yang menempati ruangan dan slot waktu yang sama katanya. Berarti kuliah A itu tidak bisa di R1 dan B tidak bisa di R1, atau A dan B itu juga tidak bisa sama-sama pagi. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya katanya, usulkan sebuah skema. Yang namanya usulkan sebuah skema berarti apa yang dilakukan oleh Adit bisa saja berubah dengan Aziza. Apa yang dilakukan oleh Triwahyu bisa juga berubah dengan Chandro. Namanya adalah usulan. Tapi nanti kita akan bisa melihat valid atau tidak validnya dari mana? Dari kendala ini. Kalau kalau kendala ini sudah dilanggar, maka sudah bisa pastikan bahwa usulannya itu ditolak. Nah, baru dia bilang adalah berikan satu contoh solusi yang valid dan tidak valid dalam skema representasi yang Anda usulkan. Terus, usulkan sebuah fungsi fitness yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap kendala K1 sampai K3. Ini kendalanya. Oke. Salah satu caranya itu adalah mempresentasikan jadwal setiap mata kuliah sebagai pasangan ruang dan waktu adalah misalnya seperti ini, ya. Ini ruangan dan waktu, ruangan dan waktu, ruangan dan waktu. Oke. Di mana RA-nya itu adalah mewakili R1 sampai R2, TA-nya mewakili pagi, siang, dan sore. Nah, untuk implementasi komputasional kita dapat mengkodekan. Anggap R1-nya itu 0, R2-nya adalah 1. Pagi, siang, sorenya itu adalah 0, 1, 2. Oke, biar gampang gitu ya dalam konteks ini. Nah, ini contoh solusi yang valid dan tidak valid. Perhatikan ya, ini solusi yang valid. Anggap dia kita buat R1 sama pagi, R1 pagi, R2 siang, R2 sore. Benar ya? Kenapa? Karena R2 sekalipun sama-sama dipakai ruangannya, tetapi berbeda jadwal di siang dan sore. Nggak sama-sama waktunya. Berarti dalam bentuk kromosom